Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 247. Di kamar Hanifah. Dengar, Hanifah, aku mengerti bahwa kamu tidak merasa nafsu makan. Tapi kamu perlu makan sesuatu untuk menjaga kekuatanmu, kata Laila dengan penuh pengertian. Hanifah menggeleng lemah, aku benar-benar tidak bisa makan, Kak. Rasanya gak enak. Tubuhku sakit. Laila memahami perasaan Hanifah. Dia tahu bahwa tubuhnya yang sakit bisa menjadi gejala dari berbagai kondisi. Dengan lembut, Laila duduk di samping Hanifah di ranjang. Aku mengerti, Hanifah. Tapi kamu perlu mengisi perutmu. Bagaimana kalau aku membawa makanan ke kamarmu? Kamu bisa mencoba makan sedikit, dan jika benar-benar tidak bisa, setidaknya kamu sudah mencoba, usul Laila dengan lembut. Hanifah menatap Laila dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Kak Laila. Aku benar-benar menghargainya. Laila tersenyum dan beranjak dari tempat tidur. Dia pergi ke dapur dan menyiapkan makanan yang ringan dan mudah dicerna untuk Hanifah. Setelah beberapa saat, Laila kembali ke kamar dengan sepiring makanan di tangannya. Dekatilah, Han. Aku membawakanmu sup hangat dan roti lembut, kata Laila sambil menempatkan piring di atas meja kecil di samping tempat tidur. Hanifah tersenyum lemah, merasa terharu dengan perhatian dan pengertian Laila. Dia mencoba makan sedikit demi sedikit, meskipun rasanya masih tidak enak. Laila duduk di samping Hanifah, memberikan dukungan dan kehangatan. Dia tahu bahwa mereka berdua sedang menghadapi sesuatu yang besar, dan dia siap untuk mendukung Hanifah sepanjang perjalanan ini. Mereka berdua duduk di kamar, sambil makan dengan penuh perasaan. Laila mengerti bahwa Hanifah membutuhkan waktu dan ruang untuk memproses semua yang sedang terjadi. Dan dia akan selalu ada di sampingnya, siap mendengar dan mendukung Hanifah dalam apa pun yang akan datang. Kamu yang kuat, ya. Aku tahu, kamu seperti ini juga karena merasa tertekan atas masalah yang kamu hadapi, kata Laila, mengusap bahu Hanifah. Hanifah tersenyum lemah. Terima kasih atas dukungannya, Kak Laila. Andai saja Laila tahu kalau Hilya kembali berulah terhadap Hanifah, mungkin Laila yang sedang hamil itu akan begitu marah karena dia juga sedang dalam masa sensitif. XV. Di sisi lain, Umi Khafifah mendengar suara pria mengucap salam di luar rumah. Dia mendengar suara mobil masuk ke halaman rumahnya. Sepertinya ada tamu, gumam Umi Khafifah. Segera, Umi Khafifah mengakhiri makannya karena dia sempat berpikir bahwa yang datang adalah tamu suaminya. Sedangkan, Kiai Malik dan putranya sedang berada di luar sejak pagi tadi. Umi Khafifah langsung bangkit dari duduknya dan berjalan ke depan rumah untuk mencapai pintu rumah. Assalamualaikum. Salam seorang pria lagi. Umi Khafifah berjalan cepat begitu mendengar ucapan salam itu lagi. Begitu mencacapi pintu rumah, ia langsung membukanya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, jawab Umi Khafifah. Ustadz Rama. Maaf, Umi, kalau saya datang secara mendadak, kata Rama. Tidak apa-apa. Silakan masuk. Rama kemudian masuk. Tidak sopan jikalau dia berbicara tentang maksud dan tujuannya datang ke sini di depan rumah langsung. Umi Khafifah mempersilakan Rama duduk di ruang tamu. Umi, saya mendengar informasi kalau Hanifah yang diantar pulang oleh teman-temannya. Sekarang, bagaimana kondisinya? Sudah dibawa ke dokter? Tanya Rama. Belum, Nak. Kamu tahu sendiri, Hanifah selalu ngeyel kalau harus dibawa ke dokter. Dari tadi,
dia meyakinkan Umi kalau dia baik-baik saja. Tapi, bagaimana keadaannya, Umi? Kondisi Hanifah masih sama. Tadi, Laila membawanya masuk ke kamar karena kondisinya yang semakin drop. Gak, kok, Umi? Aku sudah baik-baik saja kalau ada Prof. Rama. Hanifah tiba-tiba datang dan menghampiri Rama beserta ibunya di ruang tamu. Laila tercengang mendengar Hanifah berkata seperti itu. Pun, Umi Khafifah tampak heran, kenapa sikap Hanifah ke Rama pun langsung berubah seperti itu. Alhamdulillah. Sini, panggil Rama, kepada Hanifah. Hanifah duduk di sebelah Rama. Umi Khafifah langsung mencegahnya agar Hanifah duduk di sebelahnya. Nak, kamu dan Ustadz Rama bukan suami istri lagi. Jangan terlalu dekat, ya, duduknya. Sini, duduk di samping Umi, kata Umi Khafifah. Hanifah menatap dengan sorot mata yang tidak bisa diartikan. Prof, lirihnya. Apa? Kamu mau sesuatu? Biar saya belikan supaya kamu cepat sembuh. Gak, cukup Anda tetap di sini saja sudah membuat saya sembuh. Kedua mata Rama terlihat merah menatap dalam Hanifah. Umi, perasaan saya semakin kuat kalau seperti ini. Saya tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak memperistri dia. Umi Khafifah sedikit kaget mendengarnya. Nak, Umi tidak tahu kalau masalah itu. Umi Khafifah merasa tidak berhak mencampuri perasaan Rama dan Hanifah lagi. Sedang, Rama kini semakin menatap Hanifah. Saya paham, Umi. Umi Khafifah mengangguk. Dia tidak tahu harus membahas semua itu dengan cara apa. Dan harus bagaimana. Hanifah, apa yang kamu rasakan sekarang? Kita ke dokter, ya, kata Rama, kepada Hanifah. Saya senang kalau Anda di sini, Prof. Hanya itu jawaban Hanifah. Rama meremas kedua tangannya. Dia seolah menahan sesuatu yang dia rasakan di hatinya. Balik sama saya, iya. Hanifah terdiam mendapatkan perkataan itu dari Rama. Balik gimana? Jadi istri saya lagi. Umi Khafifah dan Laila langsung menunduk mendengar perkataan Rama. Untuk hal itu, Laila pun merasa bahwa dia tidak akan bisa ikut campur terhadap perasaan atau keputusan Hanifah. Sedangkan, Hanifah diam saja. Dia belum bisa menjawab perkataan Rama. Saya tidak sanggup lagi seperti ini, ungkap Rama lagi, kepada Hanifah. Bukannya Tante Hilya mau menjodohkan Anda? Tanya Hanifah, lirih. Tidak ada perjodohan. Lebih baik saya hidup sendiri kalau bukan sama kamu, jawab Rama. Rama menunduk, merasakan perasaan yang membuncah di dadanya semakin parah. Dia sangat mencintai mantan istrinya ini. Rama berharap besar Hanifah bisa kembali bersamanya. Hanifah, kata Rama lagi. Iya, Prof. Kamu masih mencintai saya, kan? Hanifah menunduk. Seperti ungkapan saya di taman tadi, Prof. Ya, kembalilah, saya mohon. Kalau bukan karena kemauan kamu, setidaknya karena rasa kasihan kamu kepada saya. Hanifah merekas jemarinya sendiri. Anda tidak pantas dikasihani dalam hal seperti ini, Prof. Bahkan, 1000 perempuan yang lebih baik pun bisa Anda dapatkan dalam waktu yang dekat. Berapapun perempuan di depan saya hanya mencari kamu, jawab Rama. Hanifah menunduk lagi. Jujur saja, Umi Khafifah merasa sedikit heran dengan sikap Hanifah. Kenapa bisa membuka diri dalam bersikap lagi kepada Rama, karena Umi Khafifah sendiri belum tahu apa yang terjadi di kampus tadi. Hanifah sama sekali tidak pernah menceritakannya. Ia khawatir sang ibu juga merasa khawatir kepadanya. Maaf, Prof, saya tidak punya alasan kembali selain cinta.
Benar, saya memang masih mencintai Anda. Tapi, setelah apa yang terjadi tadi, saya rasa saya akan terlalu egois kepada diri saya jika harus kembali hanya dengan alasan cinta, jawab Hanifah. Perlakuan Hilya tadi semakin memupuk rasa trauma semakin tumbuh dalam diri Hanifah. Bukan berubah, Hilya justru semakin menjadi-jadi. Hal itu menjadi pertimbangan besar bagi Hanifah jika memutuskan untuk kembali bersama Rama. Umi, lirih Hanifah, sembari menekan pelipisnya. Rasa sakit yang menjalar di kepalanya membuatnya merasa tidak nyaman. Kenapa, nak? Kepala kamu sakit lagi? Tanya Umi Khafifah, merasa khawatir melihat kondisi Hanifah. Dia bisa melihat kesakitan di wajah Hanifah. Iya, Umi, aku sangat pusing, jawab Hanifah, suaranya lemah. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, membuatnya merasa mual. Kita ke rumah sakit saja, ya. Jangan menolak, kata Rama, berusaha menenangkan Hanifah. Dia tahu betul bahwa Hanifah tidak suka pergi ke rumah sakit, tapi kondisinya saat ini membuatnya khawatir. Narnun, Hanifah menggelengkan kepala. Dia tidak ingin pergi ke rumah sakit. Dia merasa hanya butuh istirahat. Dengan perlahan, Hanifah berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Dia merasa mual dan perlu menyegarkan diri. Melihat Hanifah berjalan dengan susah payah, Laila segera berdiri dan membantu Hanifah. Kak Laila, cepat, aku sangat mual, ucap Hanifah, suaranya semakin lemah. Mual? Iya, ayo ke kamar mandi. Laila berusaha melangkah lebih cepat, mengantar Hanifah ke kamar mandi. Dia merasa khawatir melihat kondisi Hanifah. Setelah Hanifah masuk ke kamar mandi, Laila menunggu di luar dengan perasaan bimbang. Apa yang terjadi pada Hanifah? Dia sakit atau sebenarnya ada tanda-tanda kehidupan baru di perutnya? Gumam Laila, penuh kekhawatiran. Beberapa saat kemudian, Hanifah keluar dari kamar mandi. Tubuhnya tampak sangat lemah, sehingga dia harus memeluk Laila untuk menopang dirinya. Laila yang sedang hamil besar, merasa khawatir dan langsung memanggil ibu mereka, Umi Khafifah. Umi, tolong bantu aku, teriak Laila dengan nada panik. Dia merasa khawatir melihat kondisi Hanifah yang semakin memburuk. Mendengar teriakan Laila, Umi Khafifah dan Rama segera datang. Mereka melihat Hanifah yang tampak sangat lemah dan segera membantu menopang tubuhnya. Kita harus segera bawa Hanifah ke rumah sakit, kata Umi Khafifah dengan nada tegas. Rama mengangguk, kali ini setuju dengan keputusan untuk memaksa Hanifah ke rumah sakit. Walaupun Hanifah menolak, langsung saja, Rama menggendong Haniske untuk segera masuk ke dalam mobil. Ustadz, lirih Laila, yang melihat Rama menggendong Hanifah. Umi Khafifah langsung terlihat pucat melihat Rama yang menggendong Hanifah begitu saja. Dia melangkah cepat untuk menyusulnya. Nak, biar Umi yang membantu Hanifah ke mobil, kata Umi Khafifah. Namun, Hanifah justru bersembunyi di dada bidang Rama. Izinkan aku, kali ini saja, Umi, jawab Rama, yang melihat Hanifah juga begitu membutuhkannya. Maafkan kelancanganku ini. Mata Rama terlihat memerah. Umi Khafifah terpaku, matanya tidak bisa berpaling dari sosok Rama yang tengah menggendong Hanifah ke dalam mobil. Dia merasakan perasaan yang rumit, melihat bagaimana mantan menantunya, Rama, masih menunjukkan kasih sayang yang begitu besar kepada putri mereka, Hanifah. Meski mereka sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri, namun cinta Rama terhadap Hanifah tampaknya tidak pernah pudar. Umi, kita harus segera pergi.
Hanifah harus segera dibawa ke rumah sakit, tegur Laila. Dengan nada khawatir, melihat ibu mertuanya yang tampak terdiam. Tanpa sadar, air mata Umi Khafifah mulai menetes. Dia merasa terjepit antara kekhawatiran dan kenyataan yang sedang dihadapi. Laila, Umi khawatir kalau abah kamu tahu Ustadz Rama. Menggendong Hanifah. Mereka sudah tidak lagi berstatus suami istri, Laila. Umi takut abah kamu marah kalau tahu Umi tidak bisa mencegah Ustadz Rama. Menggendong Hanifah. Raut wajah Laila berubah, dia merasakan kepedihan yang sama. Umi, aku mengerti perasaan Umi dan aku tahu apa yang Umi khawatirkan. Tapi, Umi, bukankah ini semua menyangkut keselamatan Hanifah juga? Kalau Ustadz Rama tidak menggendongnya, Hanifah bisa terlambat dibawa ke rumah sakit. Umi Khafifah mengangguk pelan. Dia mencoba untuk memahami situasi ini, meski hatinya terasa berat. Dia merasa khawatir dan takut, namun dia tahu dia harus tetap tegar. Umi, mari kita ikut mengantar Hanifah ke rumah sakit bersama Ustadz Rama, ajak. Laila lagi mencoba memberikan semangat kepada Umi Khafifah. Dengan langkah yang ragu dan hati yang berat, Umi Khafifah berjalan menuju mobil Rama. Dia merasa cemas, namun dia tahu dia harus tetap kuat. Dia harus menunjukkan keberanian demi keselamatan putri angkatnya, Hanifah. Dia harus menunjukkan bahwa dia bisa menghadapi situasi ini dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Begitu memasuki mobil, suasana hening seketika menyelimuti mereka. Umi Khafifah duduk di kursi belakang, di samping Hanifah yang tengah terbaring lemah di pangkuannya. Laila duduk di kursi penumpang depan, mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. Rama, yang duduk di kursi pengemudi, tampak fokus menyetir. Dia berusaha untuk tetap tenang, namun jelas bahwa dia juga merasa khawatir. Sesekali, dia melirik ke arah Hanifah melalui spion dalam mobil, matanya terlihat berkaca-kaca. Umi Khafifah menatap Hanifah dengan penuh kecemasan. Dia merasa hatinya teriris melihat kondisi Hanifah yang semakin menurun. Dia meraih tangan Hanifah, mencoba memberikan kehangatan dan kekuatan pada putri angkatnya itu. Sabar ya, Hanifah. Umi di sini, bisik Umi Khafifah lembut, berusaha menenangkan Hanifah. Sementara itu, Laila tampak gelisah. Dia berulang kali melihat ke arah jalan, berharap mereka segera sampai di rumah sakit. Dia merasa takut, namun dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Dia tahu dia harus kuat, untuk dirinya, untuk Umi Khafifah, dan tentunya untuk Hanifah. Perjalanan yang biasanya terasa singkat, kali ini terasa begitu lama. Namun, mereka semua berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Mereka berdoa dalam hati, berharap Hanifah akan segera mendapatkan pertolongan dan bisa pulih kembali. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara lemah Hanifah memanggil, "Prof. Rama." Suaranya begitu lemah, hampir tidak terdengar, namun cukup membuat Rama menginjak rem mendadak. Mobil berhenti tepat di pinggir jalan. Rama segera mengambil ponselnya dan menelepon sopir pribadinya. "Saya butuh Anda sekarang juga. Lokasi akan saya kirim melalui chat. Silakan segera ke sini," ujarnya, dengan nada yang tergesa-gesa.